Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Cici Aulia Uluyah. Ya. Kenapa riba bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit dan berakibat pada hilangnya sifat kemanusiaan dan sifat belas kasih pada dirinya? Seperti itu. Riba. Iya. Al-Qur'an kan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Al-Baqarah 275 ya. Yang haram itu ya artinya kan yang khabis, jelek ya. Yang khabis itu akan mengakibatkan al-khubs ya, keburukan baik untuk fisik, untuk akhlak, untuk ekonomi, ya, untuk lingkungan sosial begitu. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan perang untuk riba itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, ya kan? Al-Baqarah 277 ya. Wa dzaru, tinggalkan kalau masih ada sisa-sisa riba, tinggalkan. Ya, wa ilam taf'alu, kalau ya masih juga belum melepaskan, fa'dzanu biharbin minallah wa rasuli. Kan begitu. Maka ya permaklumkanlah, ya angkatlah bendera perang ya dengan Allah dan Rasul. Jadi lawannya itu nggak tanggung-tanggung ya kan, Allah dan Rasulnya. Nah, lalu kalau ngeri bagaimana nih? Wa betul kalau kamu stop, nah ada caranya. Falakum ru'usu amwalikum. Ya, tariklah pokoknya, modalnya berapa? Kamu tidak perlu dirugikan, tapi kamu juga tidak merugikan, ya kan? Kenapa? Akan mengakibatkan tadi mengganggu hubungan kemanusiaan. Sebab orang yang memungut riba itu tidak mau tahu si debitur itu untung atau buntung atau bangkrut, ya kan? Tetap saja dia memungut bunganya, ya kan? Kan bunganya sekian, ya tapi udah nggak ada, ya pokoknya kan bunganya terus, walaupun sudah bangkrut juga kan begitu, iya. Jadi hilang rasa keamanan. Bahkan mungkin dahulu dalam sejarah, mungkin sekarang karena untuk membayar bunga atau utang tadi ada yang sampai mengorbankan kehormatannya. Iya, ada juga sekarang ya. Paling tidak cerita di medsos lah ya. Iya kan? Ada yang ya mengorbankan, ada istrinya, ada anak gadisnya ya kan, untuk bayar utang. Ya, ya itu. Jadi ya memang dahsyat itu riba itu kan. Nah, karena tadi sangat eksploitatif. Kalau pada tingkat negara dengan negara itu bisa terjadi penjajahan itu. Ya, kalau Indonesia keenakan nih, ya ngutang triliun nggak bisa bayar, ya di beberapa negara katanya sudah diambil asetnya, yaitu pelabuhannya. Nah, akhirnya pelabuhan A, B itu udah dikelola oleh si kreditur. Ya, udah tuh kan. Untuk berapa puluh tahun kan begitu. Bisa kejadian Indonesia juga kalau tidak bayar utang. Kemana? Bisa ke Singapura, bisa kemana kan begitu. Akhirnya iya angkat tangan. Mungut dari rakyat. Ya rakyat nggak mau tahu, saya tidak merasa ya kan. Ya udah kata si kreditur, udah pelabuhan Cengkareng atau pelabuhan mana, yaitu kami yang kelola selama 50 tahun. Ya begitu kan. Bisa, ya kan. Atau yang lain-lain bisa saja. Itu tanah, ya Kalimantan atau mana, udah kami yang miliki. Ya dijual, ya kan. Ya seperti orang per orang nggak bisa bayar utang, akhirnya melepaskan kebun, ya kan. Ya kalau negara kan kebunnya luas, pulau, ya kan. Bisa itu. Jadi dahsyat itu, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudari Sinta Yakowati yang menanyakan, hukum riba itu sudah jelas haram, tetapi kenapa masyarakat kadang masih menerapkannya? Adakah solusinya?
Ya, namanya kedemenan. Nah, kedemenan itu kan apa? Karena pertama mungkin tidak sadar, tidak tahu, belum tahu. Ya penanya karena udah tahu hukumnya kan, udah belajar di bagian itu ya. Hukum Islam, oh iya ngeri, enggak. Tapi yang lain kan belum, karena belum tahu, atau karena ya kedemenan, ya ini enak nih, ada penghasilan nih kan, begitu. Bahkan mungkin berjidal juga, oh ini bagaimana? Dulu juga orang Arab begitu kan. Dalika bi annahum qalu mereka itu mengatakan innamal bai'u mislur riba. Apa bedanya? Iya, jual beli itu kan ada kelebihannya, bahkan sangat banyak kelebihannya. Riba juga ada kelebihannya. Kok dibedakan? Nah, jadi subhat itu kan kerancuan berpikir atau sengaja begitukan, iya kan? Dibikin rancu. Nah, itu sudah karena hawa nafsu tuh, ya pikirannya nggak jernih, ya kan? Nah, lalu hawa nafsu mungkin juga diprovokasi sudah mau tobat begitu dijebak lagi sama rentenir ini. Ente ini, wah begitu. Sekarang bunganya dikit begitu. Kemarin memang 10%, sekarang cuma 7%. Kan bisa saya dicekik lagi tuh. Nah, itu. Ya itu, ya kan. Jadi soal kesadaran dan soal kondisi ya sosial ekonomi. Ya memang kalau sudah susah, ya anaknya minta biaya, ya kan? Lalu ada yang sakit, gelap mata kan? Gelap mata, ya. Lihat bagaimana. Ini ada yang menawarkan, ya uang yang haram nggak ada, tapi kalau ini tidak diambil, ya gimana itu kan? Ya situ kan. Padahal, ya sesungguhnya pintu rezeki yang halal itu jauh lebih banyak daripada pintu rezeki yang haram. Hanya kelihatannya saja, ya seperti tertutup. Ya, tapi kalau kita mohon kepada Allah, membahas dengan umat, ya bagaimana ini supaya terhindar, akan ada jalan keluar. Contoh, perbankan syariah itu baru pada tahun 91 kan ada. Asalnya kan orang nggak percaya. Nggak mungkin perbankan itu bebas riba, bebas bunga. Gitu, karena ya bank itu pakai itu. Tapi pada tahun 91 ya adalah pembahasan di Bogor para ulama yang oh iya kita cobalah. Maka Pak Harto waktu itu ya memberikan peluang bagi kaum muslimin yang ya meyakini, ya silakanlah beri kesempatan kan begitu, jangan ditutup. Maka uji cobanya yaitu berdirinya BMI, Bank Muamalat Indonesia. Itu ya kita doakan dan dukung terus BMI, sebab itu adalah yang pertama. Ya jangan sampai itu adalah ya akhirnya mati atau bagaimana, itu kan legacy umat itu ya, jangan sampai itu. Makanya kita walau kedengarannya ini lagi kurang bagus gitu kan, iya tapi ya ada sedikit uang kita di BMI, ya biar saja di situ. Sebab kalau semua tarik ya bisa repot juga kan begitu. Ya, wallah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Amelia Kartika. Izin bertanya, saya pernah mendengar hadis bahwa bagi perempuan lebih afdol sholat di rumah. Pertanyaannya, apakah derajat perempuan yang sholat di rumah sama dengan laki-laki yang sholat berjamaah di masjid? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada hadis itu, tapi hadis itu tidak mutlak berlaku terus, enggak. Itu adalah tentu ada catatan, ya kan. Masjid itu ya namanya masjid makanun lisujud, ya tempat sholat dan berjamaah, ya kan, apalagi masjid jami, apalagi masjid-masjid yang sudah ditentukan, Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu kan udah jelas tuh kan. Ya tidak mungkin kita umroh ke sana begitu kan, lalu ibu-ibu lebih afdol tuh di hotel saja.
ya kan nggak berlaku tuh kan udah jelas. Ini ya di masjid itu bahkan 100.000 lebih afdol. Lalu maksud hadis tadi itu ya bagi ya inda madnunil fitnah, ketika ya keluarnya ibu-ibu ini ya akan menimbulkan fitnah lah. Mungkin ibu-ibunya itu sangat-sangat cantik begitu. Disebutkan gitu dalam kitab ya sebagian ulama. Mungkin karena saking sangat cantiknya begitu keluar orang tuh pada lalak semua. Nah, begitu kan. Nah, itu atau kondisi yang lain ya yang memang bisa mengganggu ya kehormatan, kemuliaan ya perempuan karena mungkin lingkungannya kurang aman atau bagaimana kan. Nah, jadi inda amnil fitnah, ketika fitnah itu aman, iya kembali kepada asalah, yaitu masjid itu lebih utama. Itu kan apalagi Masjidil Haram dan seterusnya begitu. Ya. Bahkan ada dalam hadis sahih riwayat Muslim di nomor 422 ya. Jadi ada sahabat yang tanya, ya begitu aja, gimana nih istri kami pengen juga ke masjid gitu, tapi gimana nih? Ya kalau pengen ke masjid dan memang aman, kalau sekarang mungkin prokesnya aman dan prosedur kesyariahannya aman, ya tidak jalan sendiri, tidak tabarruj ya kan? Ya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jawaban Rasulullah SAW begitu. Jangan dihalangi, jangan dilarang ibu-ibu, ima Allah itu ibu-ibu masajid Allah untuk sholat di masjid Allah. Itu dalam keadaan normal, aman, ya jangan dilarang, silahkan. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan ada khusus babun nisa, ya kan? Iya, ini untuk khusus ibu-ibu dan dijaga oleh askar. Askarnya juga ibu-ibu ya kan. Kalau ada bapak-bapak ini udah digebuk aja kan. Sikat, tidak aman. Itu jadi ketika madnunil fitnah diduga akan ada gangguan, ya itu berlaku itu. Tapi ketika aman, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Begitu. Wallahu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Raditya Ilham. Bolehkah seorang muslim bertawasul kepada Allah dengan perantara para nabi dan orang-orang solih? Maka bagaimana syariat Islam dalam menghukumi masalah ini? Ya, ini soal tawasul penting ya. Ya. Ada tawasul itu bukan hanya boleh tapi dianjurkan ya kan. Ada yang tidak boleh, ada yang mukhtalaf fih ya, diperselisihkan. Yang dibolehkan yaitu bertawasul dengan Al-Qur'an, dengan Asmaullah Al-Husna. Kan ada ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang terindah, paling mulia. Maka berdoalah biha, dengan menyebut itu ya, atau dengan bertawasul, ya Allah ya atawassalu ilaika ya kan bismikal a'zam misalnya kan an tashfi fulana, ya kau sembuhkan ya fulan atau fulanah atau siapa kan begitu. Tawasul itu. Ya. Ya, demikian juga itu udah jelas tawasul dengan Al-Qur'an, baca ayat atau surat tertentu lalu memohon kepada Allah. Setelah selesai itu, ya itu jelas ya disepakati, dianjurkan itu. Bahkan kalau perlu ya tiap pekan begitu khatmul Quran ya kan. Ya kita berdoa setelah khatmul Quran. Ya, jadi doanya itu sudah diantarkan oleh ayat-ayat Allah, oleh kalamullah begitu. Kuat jadinya kan. Kalau doanya ya telanjang diri, ya kan nggak kuat. Karena mungkin waktu kita berdoa, kondisi kita, kejiwaan kita, akhlak kita mungkin kurang begitu bagus ya kan. Tapi kalau didorong, diantarkan oleh
ayat-ayat Al-Qur'an, lalu tadi asmaullah ya. Nah, itu tawassul. Nah, juga bertawassul dengan amal soleh kita. Nah, ini pernah kejadian kan dalam hadis sahih Riyadhus Shalihin itu ada kan kisah di zaman Bani Israel, iya. Ada orang-orang dalam perjalanan itu tiba-tiba hujan atau apa begitu, ya. Terus berlindung, iya. Nah, berlindung, kemudian masuk gua, ya berlindung karena hujan, iya. Guanya roboh, brek, begitu kan. Waduh, ini kan. Aduh. Ya gimana ya kan? Ini ya hanya berdoa saja kan. Teriak, ya gimana? Iya. Ya udah. Ya disitulah ketenangan ya. Ketika musibat terjadi, tenang. Kita tenang itu, iya, kembali pada sandaran kita. Sandaran kita yang paling kuat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, kita ini mau jatuh misalnya, nyander, kuat nih, tenang ya toh. Nah itu, ini sandaran kita dalam kondisi musibat, ya Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tegar, ketika tegar tenang, berpikir normal. Apa nih? Ya, gimana nih kalau kita berdoa pada Allah, bertawassul dengan amal-amal terbaik masing-masing yang rasanya itu ikhlas waktu mengamalkannya. Nah, setuju tuh yang lain-lain tuh. Oh iya ya. Nah, itu kan bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Ya. Dan terjadilah setelah selesai turun dikit ya kan, turun dikit. Akhirnya tiga-tiganya sudah bertawassul dengan amal solehnya. Oh, udah. Terbuka tuh. Nah, itu ya. Lalu bertawassul juga dengan rajul soleh yang masih hidup, tapi ya kan, ya, orang soleh yang masih hidup, orang muslim tentu saja kan. Pernah ya masalah musim juga kan, di Arab kan jarang hujan ya. Nah waktu itu para sahabat udah kita berdoa, ya kita bertawassul dengan ya seorang sahabat, ya, sahabat pasti soleh, ya, yaitu Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas? Beliau adalah ahli Al-Quran, beliau adalah saudaranya Rasulullah SAW. Disetujui, iya kan? Maka bertawassul dengan nama Ibnu Abbas. Begitu. Ya kita juga kalau ada keperluan pada seseorang, ya, dan orang yang kita perlukan bantuannya itu dekat nih dengan Panjang nih kan gitu ya. Sebut salam dari Ustadz Jang. Oh ya? Nah begitu kan. Gitu. Itu kan waslah itu namanya. Waslah itu tawassul kan. Padahal mungkin masih hidup, mungkin sudah wafat ya kan. Tapi dengan menyebut ya seseorang yang soleh pernah berjasa. Oh iya, itu sahabat saya. Seterusnya. Nah, jadi oleh karenanya bertawassul dengan Ahlul Badr. Ya, Ahlul Badr Al-Kubro. Ya, itu kan bagi pendapat yang ini kan boleh kan. Makanya dalam sholawat apa tuh? Badriyah, sholawat Badriyah ya kan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, tawassalna bi bismillah, boleh itu. Tawassalna bi bismillah wa bi hadyi Rasulillah. Yang lebih benar itu bukan wa bil hadi Rasulillah. Itu khilaf. Tapi kalau wa bi hadyi Rasulillah yaitu dengan petunjuk bimbingan Rasulullah boleh. Itu kan. Tapi kalau wabil hadi Rasulillah berarti kita bertawassul dengan zat Rasulullah. Ada juga yang membenarkan Rasulullah orang soleh ya kan. Tapi ada yang lain ya keberatan. Nah di sini kan ya udahlah nggak usah diperpanjang. Tapi bab tawassul artinya ada kan. Nah termasuk
ya bi ahlil badri ya Allah. Itu kan orang-orang soleh, masya Allah, ya kan. Walaupun mukhtalaf fi, ya. Nah, mungkin ya dengan kedekatanmu, dengan kecintaanmu ya Allah kepada ahlu Badar. Oh, begitu kan. Dengan ya itu. Jadi tapi kalau fisik ahlu Badar kan sudah meninggal. Oleh karenanya ada ya yang keberatan itu. Tapi yang lain tidak. Jadi silahkanlah mukhtalaf fi itu kan dalam bab tawasul itu, iya kan. Nah, itu jadi yang 3 disepakati boleh, yang 1 tadi dikhilafkan ya, diperselisihkan. Udahlah kita ambil yang disepakati saja. Gitu, Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara EF yang menanyakan, Al-Quran itu kan kalamullah, sedangkan kalam Allah itu kan tanpa huruf, tanpa suara. Tetapi Al-Quran itu kan jelas ada hurufnya. Mohon penjelasannya. Allah itu kan maujud, ada. Ya kan? Ada. Allah itu hidup, ya kan? Hayyun. Allah itu menghidupkan. Tapi orang bertanya, Allah ada enggak? Nah, makanya ada nih seorang kiai, tidak ada kata Allah ada di Al-Quran. Itu kan begitu ya? Hayyun. Allah itu. La ilaha illa huwa al-hayyu. Al-hayyu pakai lam ta'rif. Kalau hayyun saja ya hidup ya. Tapi kalau al-hayyu, iya, sangat definitif. Hidupnya ini sangat definitif dan beda dengan hidup yang lain. Makanya kan laisa kamitslihi syai'un. Tidak semisil Allah apapun juga. Nah, termasuk kalamnya. Ya, jangan dibandingkan dengan suara merdunya fulan fulana. Bagaimana kalamullah ini merdu? Merdunya seperti apa? Apakah seperti suara GAB, Ebit, GAD, apakah Roma? Nah, itu nggak boleh itu kan. Iya. Jadi gimana? Jangan membayangkan suaranya seperti itu. Jadi kalamnya itu seperti suara ucapannya si fulan enggak. Lalu bagaimana? Ya, kalau kamu baca itu Bismillahirrahmanirrahim, itulah kalamullah. Tapi suaranya suara kamu, yang lain baca lagi. Ya kan? Itulah kalamullah. Karena alhamdulillahirabbil alamin itu kalamullah, maka ada ketentuan untuk membacanya kan? Enggak sembarangan. Harus dalam keadaan suci dan seterusnya. Itulah kalamullah. Jadi kalamullah yang mana? Yaitu ya ada yang mengatakan ulama mutakalim itu makna. Iya. Jadi ketika kita baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Suaranya suara kita. Ya, memang dianjurkan zayyinul Qur'an bi aswatikum, ya kan? Hiasi Al-Quran dengan suaramu, begitu kan. Bukan berarti ini karena ini indah nih, jadi kalamullah mirip nih suaranya, jangan begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya ulama menyebutkan kalamullah itu makna. Iya. Kalau makna itu kan memberikan makna ya, arahan. Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, misalnya. Kalau selesai sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Itu kalamullah itu. Kan maknanya. Maknanya apa? Ya, menyuruh supaya ya terus bergerak untuk kehidupan, ya kan? Jangan terus ya leha-leha. Kan itu. Jadi hidayah. Jadi kalau kalamullah itu yahdi, memberikan bimbingan. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Begitu ya kan. Itulah yang dimaksud dengan kalamullah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Muhammad Aqil. Ya, bagaimana sikap kita saat bermakmum pada imam yang bacaannya tidak tepat, makhraj dan tajwidnya kacau dan sering lupa hafalannya? Ya, makanya mengangkat imam itu
itu adalah kewenangan atau hak jamaah, ya kan? Bukan hak seorang, oh si fulan nih, iya, siapa yang nunjuk, Pak RW, enggak, bukan begitu kan. Iya, jadi kalau jamaah kan tahu ya kan si A si B, lalu pilihlah, ada persyaratan kriteria yang aqra'ukum, yang paling bagus kiroatnya. Ya, dalam hafalannya lebih bagus, lebih banyak, dalam tilawahnya lebih bagus, juga di dalam tentu kontribusinya untuk Islam ya lebih bagus. Itu aqra'ukum. Itu maknanya. Jadi jangan sembarang. Kalau kriteria yang ada di dalam pembahasan para ulama itu dipakai, tidak akan terjadi itu kan. Nah, mungkin terjadi itu karena tidak memakai kriteria itu kan. Kalau terlanjur bagaimana? Nah, lihat kesalahannya itu pokok enggak? Yaitu yang pokok kan yang rukun, Fatihah. Oh, Fatihahnya bagus ya, bisa ditolerir lah begitu ya. Tapi ada kesalahan dalam surat, nah itu masih bisa ditolerir ya kan. Kalau bisa diingatkan oleh sab pertama, ini lupa ya imam, diingatkan gitu kan, boleh ya. Karena dia membaca mustinya ala kulli syai'in qadir, dia baca bi kulli syai'in alim, itu kan salah tuh, ingatkan ya kan. Nah itu. Kalau ya hal-hal yang lain, insya Allah malaikat itu ada yang ditugaskan untuk tadi membantu orang-orang yang sholat berjamaah, termasuk imam. Iya, ada kekeliruan. Itu sampainya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lurus itu. Kenapa? Karena malaikat ini akan menambali dan mendandani lah begitu. Nah itu masya Allah itu kan. Jadi tergantung ya kesalahannya seperti apa ya kan. Kalau di Al-Fatihah ya ya nggak usah juga mufarokoh, ya udah diikuti saja karena malaikat tadi insya Allah akan membantu menyempurnakan ya kan. Lalu setelah selesai ya duduklah dengan takmir, ketua takmir masjid musola, bicara gini untuk perbaikan ya kan begitu. Itu insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Aryo Bimantoro. Ya. Bagaimana sholat di masjid yang arah kiblatnya tidak mengikuti penetapan yang dibuat oleh tim penetapan Kementerian Agama? Bolehkah? Ya. Al-ijtihad namanya. Ijtihad untuk tawajjuh ya, menghadap ke kiblat. Itu wajib. Ijtihad, berupaya. Nah, caranya ijtihad. Kalau di Al-Masjidil Haram sana itu wajib ainul qiblah, ainul Ka'bah. Harus persis tep begitu ke arah Ka'bah. Enggak boleh geser. Karena di situ enggak ada kondisi yang menyulitkan kan. Jadi wajib ainul Ka'bah namanya atau ainul kiblah. Ya harus ya persis. Jadi semua ya menghadap ke situ. Lah, kok ini arahnya barat, ini timur? Ya enggak apa-apa, bukan barat timur, tapi kan fawal wajhaka syatrol Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, itu yang di dalam masjid itu harus. Kalau di luar masjid bagaimana? Ya, hadapkan ke arah Masjidil Haram. Wah, enggak pas ke kiblat enggak apa-apa. Ya, Masjidil Haram yang sisi mana itu sudah sah. Syatrul Masjidil Haram. Yang di luar kota Mekah bagaimana? Ya, tentu pemerintah kan sudah mengupayakan, oh ini nih arah sekian derajat. Kan begitu sekarang itu. Kalau tanya ke Google saja, Google yang belum syahadat kan, Google belum bersyahadat, memberi bantuan berapa derajat nih arah kiblat dari posisi di sini misalnya sebut di mana. Itu akan diberikan ya, sebab ya mereka itu kan soal profesionalitas ya kan, ya walaupun belum syahadat kan tidak ada kaitannya itu, orang nanya ya kemana, oh sana kan begitu. Kita jawabannya akurat, nah, kan bisnisnya lancar kan begitu, nah itu ya kan. Jadi
Kalau sudah berusaha ijtihad untuk mengetahui ini termasuk ya di hotel ini. Hotel di luar kota, ya kita tidak tahu nih. Kalau saja melihat mentari ada tanda-tanda bisa. Tapi ini gelap. Begitu ya, atau malam. Gimana tuh? Ya jangan sok tahu. Gitu, tanya ya kan? Tanya. Sebagian hotel yang cukup bagus ada alat ya kan? Apakah di kamarnya atau di kamar mandi atau di laci itu biasanya ada tuh arah kiblat itu ya. Jadi berupayalah mencari informasi tentang itu. Bahkan ketika tidak ada pun kita tanya kepada penjaga hotel, ya kan, resepsionis, dikasih tahu. Oh iya, Bapak di sini ya arah kiblatnya gini kan begitu. Itu kan usaha. Jadi sebelum usaha bingung sendiri lalu ngarang, ya enggak begitulah. Tahu diri, kalau memang tidak tahu tanya, ya kan begitu. Nah, itu wallahu alam itu. Jadi termasuk ya di satu masjid atau mushola, oh ini kok arah kiblatnya gimana nih? Ya kayak di ukhuwah kan? Iya. Itu kan sudah dimusyawarahkan. Ini arahnya sedikit ya ke kanan. Nah, mungkin agak banyak, mungkin sedikit, itu kan namanya ijtihad, upaya. Sah lah insyaallah kan begitu. Jadi ya secara umum ya ada ikhtiar umum ya ini ya sekian ke arah kanan, ya udah nih ya udah ya. Jangan terlalu ya ekstrim juga yang begitu mah kan. Wah, ini kurang begitu. Ya begitu. Jadi beragama itu ya yang tidak tasyadud, tidak kaku, tapi ada tayassur dan murunah, nyaman lah begitu. Termasuk yaitu mencari titik kiblat atau apa, termasuk membereskan saf kan begitu. Iya itu kan, jangan sampai gara-gara saf juga bertengkar ya kan. Ya udah, toh ada hadis ya, kelonggarannya itu ya bisa masuk anak anak kambing begitu kan, masih bisa masuk begitu. Berarti kan ada space sedikit. Tapi ada riwayat lain lagi kan, memang tarosu ya begitu. Tarosu itu ya sesungguhnya bagian pundak. Kalau pundak udah lurus, ke bawah lurus begitu. Jangan dibalik. Bawah. Nah, itu. Jadi tarosi itu adalah pundak. Justru pundak nempel itu bagus, ya kan. Dan tidak haroj kalau pundak itu bergesekan. Sebagian orang kalau kaki dengan kaki bergesekan agak haroj, risih. Nah, di situ jadi pemahamannya tarosi itu adalah lurus, kalau perlu bergesekan kan ada tafsir ulama sih, al katif bil katif itu ya pundak dengan pundak, ya al qadam bil qadam, kalau bisa qadam dengan qadam, itu ya tarosi namanya ya. Jadi ya insyaallah, dan kita tanpa tasyadud ya kan, sampai ada yang kejar-kejaran ya kan. Ini udah nempel, tadi dia mungkin nggak enak ya, lepas dikejar lagi kan, jadi mainan itu gitu ya. Itu dalam bab ya soal arah kiblat ya, lalu shaf dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Al-Fatih yang menanyakan, gimana cara mensucikan air kencing yang terkena kasur? Kena kasur ya, waduh. Biasanya ini mungkin anak kecil ya, anak atau cucu begitu ya. Kalau orang tuanya mungkin ya, pokoknya ada air kencing. Oh, ini air kencing nih, udah mungkin nyerap ya. Nah, nyerap ya, bagaimana nih, iya kan. Kalau fikihnya, fikih
Yahudi ya dipotong. Gitu kan. Dipotongin. Nah, tapi kalau fikih kita enggak begitu. Tatohur itu bisa dengan dikeringkan, ya kan. Kalau fisiknya masih ada bisa dengan dihilangkan, begitu kan. Ya, dihilangkan fisiknya atau dengan air kan begitu ya, ya kan. Yang penting baunya sudah hilang. Gitu. Atau juga jemur ya, dan juga hilang. Jadi menghilangkan apa fisik ya, baunya itu ya. Nah, ya bisa ya sedikit pakai air lalu di apa namanya keringkan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Wallah. Baik pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan telah selesai dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Falyatafaddal mashkur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma'ubil kul khatim lima sabaq wa nasrul haq bil haq wa ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa miqdari azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imaman wa hujjatan wa shifaan ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma kshif anna wadfa' anna al-bala wal waba wasyada'ida ma la yakshifu wa la yadfu'uhu ghairuka ya rabbal alamin. Allahumma afina wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.